Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kita baru menurunkan ataupun memotong cangkokan pohon rambutan nih kawan-kawan. Dilihat akarnya alhamdulillah udah cukup banyak. Dan terlihat juga akarnya udah cukup tua ya, sebagian udah mencoklat gitu kawan-kawan. Sebenarnya kalau dibiarkan lebih lama lagi boleh, akan tetapi ya udah nggak sabar nih pengen nanamnya, supaya tentu bisa lebih cepat berbuah di dalam pot ya kawan-kawan. Jadi untuk pemilihan cabang nih seperti yang dilihat. Jadi cabang yang didapatkan itu kalau bisa memilih cabang yang memang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda kawan-kawan. Itu ada syarat yang utama untuk mencangkok pohon rambutan ini. Ya. Kemudian pilihlah cabang yang sudah pernah berbuah. Kalau dapat memang cabangnya yang sudah pernah berbuah kawan-kawan, supaya ketika kita menanamnya dalam pot nantinya dia akan segera untuk berbuah lagi. Biasanya cangkokannya seperti itu ya. Ini sedang berbunga nih kawan-kawan, bahkan kita potong, tapi nanti kalau pada saat kita tanam nanti ini bunganya akan kita buang ya. Jadi kelebihannya yaitu tentu kalau udah kita cangkok seperti ini, nanti di musim mendatang ataupun ketika induknya itu berbuah, insya Allah nanti cangkokan ini pun akan ikut berbuah tentunya ya. Ini dia kawan-kawan, akarnya full alhamdulillah. Bagaimana cara untuk mencangkoknya kawan-kawan? Yuk sama-sama kita lakukan pencangkokan pohon rambutan. Nah, untuk memudahkan saya sendiri membuat ininya kawan-kawan, membuat videonya, jadi saya tidak mencari pohon rambutan yang udah tinggi ataupun yang udah besar ya. Tetapi di sini saya punya pohon rambutan yang usianya 1 tahun lebih, dan ini sudah 3 kali berbunga dan alhamdulillah udah jadi 1 kali berbuah ya. Sudah pernah berbuah. Masih pendek seperti ini kawan-kawan, sekitar 2 meteran lah, lebih ya, 2 meter, 2,5 meter ataupun 3 meteran lah kurang lebih ini. Padahal ini masih dalam polybag kawan-kawan. Nih, bukan di pot ya, tapi di dalam polybag malahan. Ya, dari awal kita tanam di sini dan alhamdulillah dia udah bisa berbuah. Jadi kita pilih cabang yang sudah pernah berbuah kawan-kawan, ataupun minimal sudah pernah berbunga ya. Dan kita mengambil cabangnya itu tidak usah terlalu besar. Kita cukup mencari cabang yang kecil saja. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan tampilannya nanti ketika ditanam dalam pot, dia pendek tetapi sudah bisa berbuah. Baik kawan-kawan, kita memilih cabang yang ini ya. Cabang yang ini yang kita cangkok, jadi nggak terlalu besar, sekitar 1 jempol aja ya. Soalnya kita akan buat tabulan pot kan. Awal-awalnya kita kerat kawan-kawan ya, jangan lupa. Nah, kita kerat, kita kelupas seperti biasa kawan-kawan. Kita kelupas kulitnya. Kalau mudah untuk dikelupas berarti mantap itu, insya Allah jadi. Nah, ini kawan-kawan setelah kita kelupas ya, lalu selanjutnya kita keriknya sampai kering banget kalau bisa nih, sampai dapat kayunya. Ini terlihat biasanya getah dari rambutan ini agak memerah kawan-kawan ya, merah seperti ini. Nah, ini yang harus dibersihkan sampai benar-benar batangnya itu putih yang terlihat memang kita kerik itu udah kayunya. Kalau bisa yang merahnya itu dibersihkan ya. Ada yang melengkung sedikit nih.
Oke, jangan sampai ada kambium yang terhubung. Oke, baik kawan-kawan. Setelah ini, kambium yang sudah bersih seperti ini kawan-kawan. Nggak kelihatan nih kambium yang sudah bersih ya. Ini kalau bisa dikikis lagi, tapi kalau misalkan dia udah nggak terhubung, insya Allah aman nih ya. Ini kalau udah bersih seperti ini, maka yang selanjutnya kita nggak langsung membungkusnya kawan-kawan. Kalau mau dibungkus langsung sebenarnya bisa, tapi nggak usah dibungkus dulu, supaya lebih cepat keluar akarnya kawan-kawan ya. Yang memastikan bahwa di kambium ini benar-benar kering, karena rambutan ini termasuk tanaman yang tahan ya kawan-kawan. Nih setelah kita biarkan, nanti bekas keratannya itu kawan-kawan akan berubah menjadi seperti ini nih. Tuh semutnya banyak, dia memang kambium itu kan manis ya, kemudian dia juga mungkin dapat makanan di situ nih. Nah di sini kawan-kawan dia udah mau sembuh nih ya kan. Jadi dia kalau bisa memang untuk rambutan itu agak panjang keratannya itu agak panjang. Kemudian diperhatikan juga kalau rambutan itu dia biasanya akan cepat untuk menyatukan lukanya. Jadi kalau bisa memang agak panjang, kemudian kita biarkan agak lama gitu. Nah ini kurang lebih sekitar 3 minggu kita biarkan dan alhamdulillah belum mati. Dan ini kawan-kawan adalah hasil yang kita biarkan kurang lebih selama 1 bulan nih. 1 bulan kawan-kawan kurang lebih seperti ini yang kita biarkan. Jadi untuk akarnya itu dia akan keluar seperti ini ya. Terlihat benjolan-benjolan. Ini akar yang mau keluar kawan-kawan. Dan di sini baru bisa kita bungkus ya. Keberhasilannya insya Allah lebih bagus dan kemudian akarnya bisa lebih banyak. Seperti ini kawan-kawan. Ya. Udah beronjol-beronjol. Dan ini adalah calon akar kawan-kawan. Kalau kita tutup, nanti insya Allah dia langsung akan mengeluarkan akarnya lebih cepat. Kemudian akarnya pun bisa lebih banyak kita dapatkan. Akar yang banyak itu juga mendukung keberhasilan untuk lebih cepat berbuah kawan-kawan ya. Baru setelah ini kita tutup. Kalau kawan-kawan udah dapat seperti ini kita tutup, atau di model yang pertama tadi ya, itu udah bisa kita tutup ataupun kita bungkus maksudnya. Baik kawan-kawan, di sini kita telah menyediakan media cangkoknya berupa tanah kawan-kawan. Seperti ini. Tanah berpasir memang seperti yang saya sampaikan juga. Kalau di Pekanbaru ini tanahnya tanah berpasir nih. Jadi tanah tersebut kalau misalkan untuk dibuat cangkokan itu nggak usah dicampur yang lain kawan-kawan, nggak usah. Dia cukup tanah itu aja. Dan kemudian kelembabannya dapat dilihat seperti ini nih. Dia jangan terlalu basah ya. Dia maksudnya hanya lembab saja. Udah kita masukkan ke dalam media 1/4 kg kurang lebih. Dan kemudian kita ikat bagian atasnya. Tapi jangan lupa untuk memadatkannya. Jangan longgar, dia harus padat kawan-kawan. Oke, baik kawan-kawan, nih udah kita bungkus media tanah seperti ini ya. Kemudian kita lakukan juga pembungkusan pada cangkokan yang sudah kita kerat. Yuk kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kita buat belahan di tengahnya ya. Kita buat belahan seperti ini. Diambil dalam ukuran agak memanjang nih kawan-kawan. Oke, ini dilebihkan sedikit ya, supaya nanti
dilebihkan dari tengah ini, kan ada nih tengah, batas tengahnya nih. Nah, jadi kita lebihkan, lalu kita bungkus kawan-kawan. Up. Yang udah calon akar nih kawan-kawan, kita bungkus. Posisinya di atas ya. Posisinya di atas, supaya nanti akarnya ini akan menyebar ke daerah sini semuanya. Lalu kita tutup. Ingat, ini medianya tidak boleh goyang dan tidak boleh longgar. Kita padatkan dulu. Oke. Baru kita ikat sekuat mungkin kawan-kawan. Wajib kuat ini, nggak boleh longgar. Ikat dengan kuat. Ya. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kita udah membungkusnya. Sini saya buat 3 ikatan ya, seperti ini. Nah, jadi kalau untuk besaran batangnya, misalkan kalau lebih besar kan, dan medianya dibesarkan lagi dan ikatannya diperbanyak lagi ya. Jadi kawan, setelah umur 1 bulan setelah kita cangkok seperti itu, maka dia akan mengeluarkan akar kawan-kawan untuk 1 bulan ya, setelah dibungkus. Jadi akarnya juga alhamdulillah dia gede-gede, kemudian akarnya juga cukup banyak kawan-kawan. Nah, inilah cara kita untuk mencangkok pohon rambutan kawan-kawan, agar rambutan yang kita tanam walaupun dalam pot dia bisa berbuah. Jadi demikian dulu kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi yang menonton, mudah-mudahan suka dengan videonya. Dan tentunya bagi yang mencangkok, mudah-mudahan cangkokannya berhasil kawan-kawan, dan tentunya segera akan memberikan buah kepada orang yang menanamnya ya, berikan hasil. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.